Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, silakan memimpin berdoa. Persiapan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Baik, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri semua anak-anak. Siap? Siap. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya anak. Amel, Hadir. Diva, Hadir. Elsa, Hadir. Fitri, Hadir. Sally, Hadir. Siva, Hadir. Vio, Hadir. Warda. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, silakan kalian buka buku dan alat tulis kalian. Anak-anak, tahukah kalian bahwa negara kita pernah dijajah oleh negara Belanda dan Jepang? Tahu. Berapa lama Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang? Belanda 350 tahun, sedangkan Jepang 3,5 tahun. Benar sekali. Nah, anak-anak, para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan banyak sekali rintangan. Setelah merdeka, I.R. Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Siapa yang tahu bagaimana teks proklamasi kemerdekaan? Saya Baik, ayo silakan bacakan. Kami bangsa Indonesia dengan begini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenal keindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sejarah seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih Mbak Eca. Nah, setelah membacakan teks proklamasi itu, sebelum dan sesudahnya itu ada banyak sekali peristiwa. Siapa yang tahu peristiwa? Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ya? Ya benar, salah satunya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu merupakan peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi. Sedangkan sesudahnya, setelah pembacaan teks proklamasi itu, terdapat peristiwa penyebaran berita kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan juga sambutan oleh seluruh masyarakat di daerah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi teknologi sejarah dan mengerti peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan juga kita akan mempelajari ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, dan pembelajaran 1. Anak-anak, perhatikan media di depan ini ya. Ini adalah teks narasi sejarah.
contoh teks narasi sejarah. Nah, apa sih teks narasi sejarah itu? Teks narasi sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Melalui teks narasi sejarah, kita akan mengetahui sejarah yang dialami di negara kita maupun negara lain. Nah, ini ya, coba di RKPD kalian ada teks narasi sejarah, contoh teks narasi sejarah. Coba buka. Yang ini ya anak-anak. Nah, sebelum ibu meminta kalian membaca teks tersebut, ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Mulai dari Fitri sampai Vio, 1, 2, 3, 4 jadi 1 kelompok ya. Dan ingat nomornya ya. Dari Diva sampai Farda 1, 2, 3, 4. Ingat ya nomornya? Ya, baik. Nah, sekarang silakan kalian baca teks narasi sejarah bersama kelompok kalian. Nah, kemudian kalian temukan aspek apa, di mana, kapan, 5 Waisaluha itu ya. Kemudian tulis di kolom yang ada di RKPD kalian. Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan didiskusikan. Baik, ayo Asa, silakan maju ke depan, bacakan hasil kegiatan. 1. Apa yang membuat tokoh pergerakan nasional bergerak beserta rakyat berkumpul di rumah Soekarno? Jawab, menyambut proklamasi kemerdekaan. Para tokoh ini menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan. 2. Di mana pembacaan teks proklamasi dilaksanakan? Jawab, di rumah Soekarno. 3. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Jawab, pada tanggal 17 Agustus 1945. 4. Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawab, R. Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Menjelang pembacaan teks proklamasi terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Mengapa terjadi peristiwa tersebut? Jawab, tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. 6. Bagaimana bunyi teks proklamasi? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo jam sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih ya Mbak Elsa. Silakan duduk kembali. Nah, setelah kalian membaca dan mengerjakan soal tentang teks narasi sejarah 5 Waisaluha tersebut, terdapat banyak peristiwa yang terjadi menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, coba nanti kalian baca lagi dan temukan peristiwa yang ada di teks narasi sejarah tersebut, kemudian diskusikan dan susun kembali di kolom yang ada di RKPD kalian. Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik.
Nomor 3 siapa? Ya. Baik, ayo Sally silakan maju ke depan untuk membacakan hasil Dua. Satu peristiwa menjelang pembacaan proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena pemerintah dan golongan dua sering terjadi perbedaan pendapat. Dua peristiwa sesudah pembacaan proklamasi. A. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan oleh beberapa pihak seperti para pemuda, wartawan, surat rakyat, dan para gubernur. B. Rakyat Indonesia mendukung proklamasi kemerdekaan secara spontan. Bentuk dukungan tersebut antara lain: 1. Lautan Khasnya di lapangan Bintara pada tanggal 19 September 1942. 2. Tindakan herois seperti di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan lain-lain sebagai usaha menegakkan kedaulatan. Baik, terima kasih ya Sally, selamat duduk kembali. Nah, anak-anak, peristiwa pembacaan teks proklamasi yang pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ayo silakan kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia membela kita. Baik, lagu tadi yang kita nyanyikan yaitu lagu Hari Merdeka. Lagu Hari Merdeka yaitu merupakan lagu yang bertangga nada mayor. Baik, kita akan mempelajari tentang lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Pertama, lagu bertangga nada mayor. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor yaitu 1. Lagunya bersifat menggembirakan. Yang kedua yaitu terdengar bersemangat. Yang ketiga yaitu umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan ciri-ciri lagu bertangga nada minor, lagunya itu bersifat sedih. Dan yang kedua terdengar kurang bersemangat. Yang ketiga, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagu yang bertangga nada mayor yaitu pertama, ada Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, dan Hari Merdeka yang kita nyanyikan tadi. Kemudian contoh lagu yang bertangga nada minor, Ibu Kita Kartini, Tanah Airku, Ibu Pertiwi, dan Indonesia Pusaka itu lagu yang bertangga nada minor. Contohnya kita nyanyikan Ibu Kita Kartini, Putri Sejati. Lagunya kan bertangga nada terdengar kurang bersemangat bukan? Nah, itu merupakan contoh lagu yang bertangga nada minor. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang lagu yang bertangga nada mayor dan minor, silahkan kalian kerjakan di KPD kalian yang ada di table. Coba. Kegiatan 3 anak-anak. 2. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah anak-anak? Sudah. Baik. Yang terakhir Ibu akan memanggil nomor secara acak. Nomor 4 siapa? Ayo
Vio, silakan maju ke depan, bacakan hasil kegiatan tadi. Siswa bersama nama yang bersifat mengembirakan dan bersemangat umumnya diawali dengan nada tubuh. Contoh lagu dengan nada Melayu Kemajuan tentang Indonesia Raya, Lalu Gantung Hari Merdeka. Ciri-ciri lagu bertanda nada Melayu. Nada minor, lagunya bersikap sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan la. Contoh lagu dengan nada minor, Ibu Kita Kartini, Tanah Airku, Ibu Pertiwi, Indonesia Pusaka. Baik, silakan duduk kembali. Nah, setelah kalian mempelajari tentang teks narasi sejarah, peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan ciri-ciri lagu yang bertanda nada mayor dan minor, apa ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Baik, Ibu, kalau kalian paham, Ibu akan memberi kalian soal evaluasi. Kerjakan secara mandiri, Ibu beri waktu 10 menit. Tolong berikan ya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baik, silakan kumpulkan ke Fitri. Fitri tolong memberikan ke Ibu ya. Terima kasih ya. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Mengidentifikasi teks narasi sejarah, mengerti peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, mengetahui ciri-ciri tanda nada mayor dan minor. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Iya, Bu. Baik, Ibu juga senang sekali. Baik, karena waktunya sudah habis, silahkan kalian rapikan buku dan alat tulis kalian. Silahkan masukkan ke tas kalian masing-masing. Baik, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ayo, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Persiapan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar.